Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat terus sekalipun kita dalam berbakti di rumah kita masing-masing. Mari kita tetap bersemangat mengikuti protokol kesehatan pemerintah sehingga kita terlepas dari penyakit yang tidak kita harapkan. Bapak Ibu, Saudara terkasih, mari kita memulai kebaktian kita. Mari kita mengundang Roh Kudus bersama kita sehingga kebaktian ini berkenan di hadapannya. Oleh sebab itu, Saudara terkasih, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Mari kita memuliakan Tuhan lewat nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan 3, hormat bagi Allah Bapa. Bersorak-sorelah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gembus 10 tali. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama di dalam doa pengakuan kita. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari tetap kita bersaat teduh.
kita merenungkan pertolongan Tuhan kepada kita, terlebih di dalam menghadapi saat pandemi saat ini. Tangan Tuhan bagaimana tetap menuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyegarkan jiwa dan iman percaya kita kepada Tuhan, semakin kita teguh di dalam Tuhan. Inilah firman Tuhan yang menyegarkan iman kita. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Amin. Mari kita kembali berdoa bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan melalui nyanyian rohani nomor 35 1-3, hai orang yang diampuni. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Kita baca secara responsoria, diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Seperti biasa kita membaca bergantian, nanti di terakhir kita sama-sama. Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku.
Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadamu. Gloria Patri. Mari kita menyatakan pengakuan iman Rasul kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel pada kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma 6 ayat 12 sampai 23 saya bacakan di dalam nama Yesus Kristus buat kita semuanya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, terlebih menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Pimpinan jemaat, speaker dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan dan secara bersama-sama. Shalom. Yang bertugas minggu depan, Minggu 17 Juli 2020, sebagai liturgis Ibu Speaker Debru Damani, pengkhotbah Ibu Pendeta Emburasi STH, pendua syafaat Bapak Speaker Pesilaban, singers Ibu Nyonya Simangun Sungkur Saragi, Ibu Nyonya Simatupang Buruta Barat, pemusik Terus Simatupang, dan kameramen atau editing Bapak J. Gultom. Berita sepekan hari ini Minggu 12 Juli 2020, kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing untuk memenuhi seruan dalam upaya turut serta memutus rantai penularan virus corona atau COVID-19. Persembahan hari ini sebanyak 3 kali. Yang kedua, untuk sementara waktu semua kegiatan seksi, seremoni ibadah, komsel masih dihentikan. Ketiga, hal pengumpulan persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur. Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai hari Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga jemaat yang akan memberikan perpuluhan dan ucapan syukur dapat mengantarkannya ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan perpuluhan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Yang keempat, rapat majelis. Rapat majelis akan dilakukan pada hari Senin tanggal 14 Juli 2020 pukul 20 WIB di gereja. Kelima, data keanggotaan jemaat. Dimohon kepada semua jemaat yang belum mengembalikan data keanggotaan jemaat agar sesegera mungkin mengembalikannya kepada ketua komsel atau ke gereja. Yang keenam, pelatihan musik gereja atau organ piano akan dimulai minggu ini kepada anggota atau anak jemaat yang sudah mendaftar. Ketujuh, jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 12 sampai 18 Juli 2020. Pertama, Bapak Pisinaga. Kedua, Teresia Angelika Burubarus. Ketiga, Bapak R. Pengaribuan. Keempat, Nyonya S. Yagian Boru Siburian. 5, Nyonya I. Ginting Boru Batubara. 6, Nyonya A. Harepa Boru Sigalingging. 7, Abda Hotnauli Sitakar. 8, Nyonya Apinem Boru Sitepu. 9, Aginta Timanta. 10, Bapak Kolmes Tarigan. 11, Sarah Juliana Kristina Ginting. Pimpinan dan semua jemaat GMI Prata Kolbekal menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur, Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi, pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berita keuangan dapat kita lihat di buletin kita. Itu mengenai persembahan ibadah, perpuluhan dan ucapan syukur. Dapat kita koreksi kalau ada yang mungkin salah ketik, salah tulis, bisa melaporkannya kepada pendeta atau kepada majelis. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat ganda. Amin. Saudara terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita.
Kita mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyikan, mohon Tuhan memberkati. Bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kembali kami datang mengucap syukur berterima kasih kepadamu di saat pagi hari yang indah ini. Kami berterima kasih Tuhan karena Tuhan begitu baik kepada kami. Tuhan begitu peduli dengan kami. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau rela mati bagi kami? Tuhan, satu yang kami syukuri kepadamu, biarlah kematian-Mu membuat kami merasa bangga, membuat kami merasa bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa memberi tempat yang layak bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kalaupun pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepada Tuhan, satu hal yang kami rindukan Tuhan, biarlah setiap ibadah yang kami lakukan semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Tuhan kami semua yang boleh ambil bagian di dalam ibadah kami pagi ini, Tuhan kami percaya Engkau sudah memberkati kami, akan lebih lagi memberkati kami di masa-masa yang akan datang. Itulah doa permohonan kami kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga. Biarlah kiranya kami semua jemaat Tuhan GMI Pratakwala Bekalang Engkau boleh memberkati kami masing-masing dimanapun kami saat ini berada dan ada Tuhan. Engkau tetap menolong kami, memberikan semangat baru bagi kami, walaupun mungkin di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak baik untuk kami hadapi, walaupun mungkin kami di tengah-tengah penderitaan dan pergumulan,
Mari Tuhan Yesus, Engkau boleh tolong kami untuk kami boleh menghadapi semua persoalan pergumulan kami dengan mengandalkan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga kami memperoleh kemenangan dari setiap persoalan dan pergumulan kami Tuhan. Ini kami semua jemaat Tuhan, kami mau berserah kepadamu Bapa di surga. Biarlah kami semuanya boleh merasakan Tuhan, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau adalah sejauh doa bagi kami Tuhan. Itu yang kami syukuri saat ini Bapa di surga, sehingga kami yakin percaya semua jemaat Tuhan GMI Pratakuala Bekala ada di dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Kami semuanya ada di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu pun Tuhan. Kami ada di dalam semua kecukupan yang kami butuhkan setiap hari Engkau berikan kepada kami. Karena kami adalah biji mata Tuhan yang luar biasa, sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu bimbang, kami tidak perlu ragu mengikut Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengampun dan penyayang. Bahkan Engkau adalah Tuhan maha pemberi bagi kami, yang akan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang akan menyertai seluruh perjalanan hidup jemaat Tuhan GMI Pratakuala Bekala, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Itu janjimu kepada kami Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, anak-anak jemaat Tuhan, Engkau memberkati Bapa di surga. Mungkin anak-anak jemaat Tuhan di bulan Juli nanti Tuhan, mungkin pada hari Senin ini ada yang sudah masuk sekolah, walaupun mungkin melalui online Tuhan. Kami mempertaruhkan anak-anak jemaat Tuhan dari bangku TK, SD, SMP, SMU Bapa di surga, bahkan ke perguruan tinggi. Engkau memberkati anak-anak seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang akan menghadapi segala persoalan hidup, bahkan yang akan menghadapi pendidikan mereka saat ini. Kami percaya Tuhan tetap akan menolong anak-anak kami Tuhan, untuk mereka tetap semangat di dalam belajar, walaupun mungkin melalui online Tuhan. Ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Bahkan anak-anak jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan, yang mungkin sudah mengikuti PTN, kami percaya Tuhan akan memberi kemenangan bagi setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti ujian PTN Bapa di surga beberapa hari yang lalu. Biarlah mereka semua yang sudah mengikutinya menantikan keberhasilan yang datangnya daripada Tuhan. Itu doa dan harapan kami bagi anak-anak jemaat Tuhan. Demikian juga anak-anak jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Engkau memberi pekerjaan buat mereka Tuhan, sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan Tuhan. Pendidikan yang mereka sudah tamatkan Tuhan, biarlah itu membuat mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi mereka. Anak-anak jemaat Tuhan yang mencari teman hidup jodoh, kami percaya jodoh yang terbaik Engkau sudah siapkan bagi seluruh anak-anak jemaat Tuhan GMI Pratakuala Bekala ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terkhusus Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, yang akan menerima pemberkatan nikah kudus di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2020. Kami berdoa Bapa di surga buat Luciana Borusihite, demikian juga calon suaminya Ruben Simanjuntak. Biarlah mereka Tuhan Engkau boleh memberkati, memberi kesehatan yang sempurna jasmani maupun rohani, sehingga pemberkatan nikah kudus nanti berlangsung dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun Bapa di surga. Kedua belah pihak, Paranak dan Parboru, kami berdoa Tuhan memberkati, memberikan kesehatan buat mereka Tuhan, sehingga pelaksanaan pemberkatan nikah itu nanti berjalan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kedua mempelai ini Bapa di surga, di dalam menjalani rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan yang menjadi kepala di tengah-tengah rumah tangga mereka nanti, yang mengatur rumah tangga mereka Bapa di surga. Kami mau serahkan Boru dan anak kami ini ke dalam tangan-Mu. Terkhusus juga Tuhan buat Eda kami, Nyonya Sihite Boru Purba, di dalam segala persiapannya untuk berangkat ke Jakarta Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang harus dia persiapkan, surat menyurat atau apapun itu Tuhan. Kami berdoa Engkau memberi jalan keluar buat Eda kami, sehingga Eda kami
Nyonya Sihite Boru Purba Tuhan tidak kesulitan untuk berangkat ke Jakarta di dalam menghadapi pernikahan borunya di sana. Kami mau serahkan perjalanan Eda kami ini Tuhan. Kapanpun Eda kami ini berangkat dari Medan ke Jakarta, kami percaya Tuhan akan menyertai, melindungi perjalanan Eda kami, melindungi pesawat yang dia tumpangi juga Tuhan, sehingga Eda kami boleh bersuka cita di dalam dia menghadiri pesta pernikahan daripada anaknya Tuhan. Ini doa dan harapan kami. Biarlah keluarga besar Ibu Sihite Boru Purba, Engkau juga boleh memberkati mereka seluruhnya. Yang mungkin saja datang dari kampung, yang akan berangkat ke sana, Engkau juga boleh memberkati dan menyertai. Inilah doa kami seluruh jemaat Tuhan. Biarlah keberangkatan Eda kami semuanya berjalan dengan baik, tidak kurang sesuatu apapun Bapa di surga. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kepada Tuhan saat ini bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, hingga minggu depan kami berdoa buat Bapak P. Sinaga, buat Teresia Angelika Boru Barus, Bapak R. Pangaribuan, Nyonya Esia Gian Boru Siburian, Nyonya Iginting Boru Batubara, Nyonya Arepa Boru Sigalingging, Abda Hotnauli Sitakar, Nyonya Apinem Boru Sitepu, Aginta Timanta, Bapak Holmes Tarigan, Sarah Julia Kristina Ginting. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati saudara-saudari kami yang genap usianya. Tuhan tambahkan 1 tahun dalam minggu ini. Biarlah mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan 1 tahun umur buat mereka bertambah. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Biarlah di usia mereka yang bertambah, mereka juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Berikan kesehatan buat mereka semua yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu. Itulah yang terus menyertai Bapak Ibu anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Ini doa kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Bapak di surga. Kami juga berdoa kepada Tuhan saat ini Bapak di surga, bagi semua jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan, baik persembahan ucapan syukur, perpuluhan, Engkau boleh memberkati Bapak di surga. Biarlah tangan-tangan yang sudah memberi persembahan, Engkau semakin limpahi lagi dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Walaupun mungkin saat ini kami masih sulit di dalam ekonomi Tuhan, tapi kami percaya di tengah-tengah kesulitan itu kami berani memberi yang terbaik kepada Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan lagi berkat itu kepada kami. Karena janji Tuhan, biarlah kami boleh memberi dari kekurangan kami. Kami tidak memberi dengan kelebihan kami Tuhan, karena Tuhan menginginkan itu untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Seberapapun bisa kami memberi kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang akan terus memberkati setiap pemberian kami kepadamu. Tuhan akan limpahkan lagi berlipat-lipat kali ganda berkatnya. Itu janjimu kepada kami Tuhan, sehingga kami seluruh jemaat Tuhan mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat gereja Tuhan di tempat ini. Doa kami Tuhan, Engkau memberkati setiap pekerjaan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun pekerjaan kami saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang akan mencurahkan berkat-Mu dari langit tercurah bagi setiap kami Bapa di surga, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tapi kami berkecukupan dalam segala kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Itu doa kami buat jemaat-Mu di tempat ini dalam setiap usaha pekerjaan kami. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Biarlah Tuhan memberkati, menyembuhkan mereka Tuhan dari setiap sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Khususnya Bapak Munte, Bapak El Padang. Kami mau Tuhan supaya mereka boleh sembuh Bapa di surga, sehingga kami boleh bersama-sama memuji Tuhan lewat ibadah kami di dalam setiap gereja kami Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami datang bertemu dengan Tuhan. Biarlah setiap minggu pagi Tuhan kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Berikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji Engkau, karena ada satu kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami. Mari Bapa di surga, biarlah kami mengejar semua kesempatan itu untuk tidak kami sia-siakan, sehingga Bapa di surga kami memperoleh
hidup kemenangan yang datangnya daripadamu. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu saat ini Bapa di surga. Biarlah juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia tercinta saat ini. Engkau boleh melihat apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Mari Bapa di surga, mungkin Tuhan secara manusia Bapa di surga, beberapa bulan terakhir ini Tuhan, kami sudah merasakan bagaimana sulitnya kami di dalam berjalan melakukan segala sesuatunya. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan itu, Tuhan tetap ada menyertai melindungi kami. Engkau masih mampu memberikan kesehatan bagi semua kami Bapa di surga hingga saat ini. Semua itu karena pertolongan-Mu, semua itu karena mujizat-Mu Tuhan. Malaikat-Mu yang masih berlaksa-laksa tetap menyertai melindungi kami Bapa di surga dari COVID virus 19 ini Tuhan. Kami percaya Bapa di surga, kemenangan itu yang Kau berikan bagi kami, keberhasilan Engkau terus menolong kami Tuhan, sehingga apapun yang terjadi saat ini kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu gentar, tidak perlu takut, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang peduli dengan segala keberadaan kami. Ini kami Tuhan Yesus, kami serahkan segala persoalan di tengah-tengah bangsa kami. Hanya Tuhan yang bisa mengusir virus corona dari negeri kami Indonesia, bahkan dunia ini. Tidak ada satu manusia pun yang mampu mengusirnya Tuhan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati kami datang bersujud memohon kepadamu Yesus. Tolonglah Bapa di surga, jauhkanlah virus itu dari negeri kami, dari dunia ini juga Tuhan, sehingga kami boleh menikmati kebebasan kami sebagaimana dulunya. Kami boleh bersama-sama beribadah di gereja Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk boleh beribadah di gereja Tuhan, memuji Engkau lewat gereja Tuhan. Tapi hingga saat ini kami belum bisa Tuhan. Kami hanya mohon belas kasihan daripadamu Bapa di surga. Biarlah Tuhan mendengar, menjawab doa-doa kami tepat pada waktunya. Kami mau serahkan Bapa di surga ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara kami juga Tuhan yang mungkin saat ini sedang berduka cita karena meninggal karena virus corona. Tuhan, biarlah mereka Engkau menghiburkan, Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi pertolongan bagi mereka. Mari Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang merawat orang-orang sakit saat ini. Tuhan, ada begitu banyak tim dokter, para medis yang juga meninggal karena COVID-19. Engkau Tuhan Yesus yang boleh menolong mereka. Biarlah tim dokter yang menangani orang-orang sakit saat ini terus berjaga-jaga Bapa di surga, untuk mereka memperhatikan kesehatan mereka juga Tuhan, sehingga mereka tidak terkontaminasi oleh virus tersebut. Mereka dijauhkan dari virus itu Bapa di surga. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Garda terdepan sebagai dokter, para medis, perawat semuanya, Engkau melindungi mereka, memberkati mereka Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada Tuhan saat ini buat pemerintahan kami Indonesia, buat presiden kami dan wakilnya Tuhan. Engkau boleh melihat presiden kami Jokowi dan Ma'ruf Amin saat ini. Mari Tuhan Yesus, apapun yang dilakukan oleh presiden kami, mari Tuhan Engkau memberikan nikmat kebijaksanaan, kepintaran buat presiden kami, sehingga dia mampu menyelesaikan segala persoalan yang mungkin saat ini dia tangani Bapa di surga. Mari Tuhan berikan hikmat itu kepada mereka, khususnya para menteri-menteri yang boleh bekerja sama dengan presiden kami. Engkau boleh menolong, memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Engkau juga boleh memberkati Bapa di surga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini sedang Bapa di surga melayani Tuhan. Mari Bapa di surga Engkau memberkati mereka semua, pelayan-pelayan Tuhan Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2, baik itu sebagai pimpinan bisop kami Tuhan di wilayah 1 dan 2, Engkau memberkati. Bahkan pelaksanaan konta tahun ini, biarlah Tuhan juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan GMI wilayah 1 dan 2. Kapanpun konta akan dilaksanakan, kami percaya Tuhan turun tangan untuk memberkatinya, mencukupkan segala dana biaya yang dibutuhkan di dalam konta itu nantinya. Mari Bapa di surga, kami percaya kuasa dan mujizat Tuhan bekerja, berkarya bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan,
Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 dan 2, khususnya juga Tuhan hamba-Mu di tempat ini. Pendeta Marlina Sibuan, Engkau memberkati dia, menolong dia Tuhan di dalam pelayanannya saat ini. Kami percaya Bapa di surga, Engkau akan terus menopang dia, walaupun mungkin Tuhan saat ini ada beberapa bulan kami tidak boleh bersama-sama, tapi biarlah inang kami terus bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Biarlah roh inang ini terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan lewat gereja Efrata Kuala Bekala dan selebo-lebo. Biarlah dia tetap memiliki semangat yang luar biasa. Berikan dia kesehatan yang sempurna jasmani maupun rohaninya Tuhan. Cukupkan segala kebutuhan yang dibutuhkannya Bapa di surga. Ini doa dan harapan kami. Bapak Gultom juga di dalam pekerjaan pelayanan yang Kau terus memberkati. Kau terus memberikan hikmat, kebijakan, kepintaran yang luar biasa. Buat Angel di dalam pertumbuhan Kau boleh memberkati. Nada juga dalam perkuliahan Kau memberkati. Nani di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Rapat majelis pada hari Selasa mendatang, Tuhan juga memberkati majelis-majelis gereja di tempat ini. Apapun yang mereka rapatkan nanti Tuhan, itu semuanya untuk membangun gereja kami GMI Efrata Kuala Bekala. Berkati majelis-majelis kami di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh sehat sepikir di dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di tempat ini Bapa di surga. Ini doa kami, bahkan kami juga sebagai LS Bapa di surga. Kami adalah manusia yang tidak sempurna Bapa di surga. Banyak kekurangan kelemahan kami di dalam melayani Engkau. Tapi apa yang bisa kami lakukan, inilah yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan. Pakai kami semuanya Tuhan untuk bisa melayani Engkau dengan segala keterbatasan kami, dengan segala kekurangan kami Tuhan. Pakai kami sebagai LS, pakai kami sebagai majelis di tempat ini untuk boleh saling bergandengan tangan memuji memuliakan Engkau, supaya kami boleh Tuhan merasakan bagaimana gereja Tuhan di tempat ini Bapa di surga. Kalau kami boleh sehat sepikir seluruhnya, maka gereja ini akan lebih luar biasa lagi di masa yang akan datang. Tuhan, segala kesalahan dan dosa kami Engkau boleh lihat Bapa di surga. Biarlah pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan, kami mau supaya kami bertobat dari setiap dosa-dosa yang kami lakukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Ini doa dan harapan kami kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan lewat gereja-Mu di tempat ini Bapa di surga. Bahkan sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan. Kami percaya melalui firman-Mu itulah Tuhan kami bisa kuat hingga saat ini. Melalui firman-Mu itulah kami mampu melangkah bersama dengan Tuhan hingga saat ini. Mungkin kalau tidak ada firman Tuhan, kami akan pasti jatuh tergeletak karena banyaknya persoalan hidup yang kami hadapi. Tapi kami yakin Tuhan, firman-Mu memberi kekuatan bagi kami. Firman-Mu membuat hati kami boleh bersuka cita. Firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati kami, berakar, berbuah Tuhan. Itulah yang kami rindukan terjadi buat setiap firman yang diberitakan oleh hamba-Mu di tempat ini. Mari Bapa di surga, biarlah hamba-Mu di dalam penyampaian firman-Mu hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi. Bahkan Bapa di surga, jikalau ada kuasa-kuasa jahat yang ingin mengganggu akal pikiran kami pada saat kami tertuju kepada firman-Mu, kami mau tolak itu di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau yang menguasai seluruh hati kami ini Tuhan, untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami percaya Bapa di surga, 1 minggu ke depan kami semuanya ada di dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Apa yang sudah kami berikan, persembahan-persembahan kami yang sudah kami berikan, biarlah itu semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Mari kita memuliakan Tuhan melalui rohani kita. Nomor 186, 1 dan 2, Ku percaya pada Yesus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau masih memberikan kesempatan hidup bagi kami. Kami boleh bersukacita di dalam hidup yang Tuhan berikan. Dan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan anugerah-Mu, kami mempersiapkan hidup kami memuji, memuliakan Engkau. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di saat kami mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan, Engkaulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita Bapak Ibu yang kekasih. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 22. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama.
Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu ayat firman Tuhan minggu lalu dari kitab Matius pasal 10 ayat 37, di sana dikatakan, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, banyak orang setelah menerima berkat Tuhan tiba-tiba hilang kesadaran, tiba-tiba hilang ingatan, tiba-tiba hilang pengetahuan bahwa apa yang dimilikinya itu adalah pemberian dari Tuhan. Seakan yang ada padanya, baik harta yang bergerak atau harta yang tidak bergerak maupun keturunan, adalah milik kepunyaannya pribadi. Sehingga Bapak Ibu yang kekasih, orang yang telah menerima berkat itu yang lupa bahwa itu adalah pemberian daripada Tuhan, lebih mencintai kepunyaannya itu lebih dari dirinya sendiri, bahkan lebih daripada Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya, barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak Ibu yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sering manusia menyangkal yang terjadi, yang dilakukan dalam kehidupannya. Enggak, aku tidak lebih mengasihi anakku daripada Tuhan. Tapi dalam kenyataannya, kasihnya kepada anak atau kasihnya kepada orang tua melebihi kasihnya kepada Tuhan. Lebih kepada orang tua daripada Tuhan. Dalam nas firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih, kita kembali diingatkan lewat kehidupan Abraham. Setelah menanti begitu lama, dan baru setelah umur 100 tahun ia memiliki anak. Ya, mungkin tidak ada orang di zaman kita sekarang ini setelah umur 100 tahun memiliki anak. Tidak ada. Yang ada biasanya 100 tahun menghadap Bapa di surga. Kalaupun masih ada yang hidup, mungkin masih ada 1 atau 2 orang. Rata-rata umur manusia 50 sampai 70 di zaman kita sekarang ini. Pada saat dia telah menanti sekian lama,
Tiba-tiba Tuhan berfirman, Bapak Ibu yang kekasih, dalam pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-22. Pada ayat yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, dari kitab Kejadian pasal 22 ini saya akan membaca untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tiba-tiba Allah berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu. Bapak Ibu yang kekasih, bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya, bagaimana berat, dan bagaimana pahitnya. Begitu kejam menurut pikiran manusia firman Allah itu. Setelah menanti sekian lama, Allah memerintahkan untuk mengorbankan anak yang dikasihi. Tapi firman Tuhan tadi katakan, siapa yang lebih mencintai anaknya melebihi cintanya kepadaku, ia tidak layak bagiku. Dan firman ini mengingatkan Bapak Ibu yang kekasih bahwa Abraham bergerak untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah. Di ayat 3 dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Dan seterusnya dia pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saat mendengar perintah Allah kepadanya, Abraham tidak bertanya-tanya, mengapa Tuhan ini memerintahkan ini kepadaku? Dia tidak bersungguh-sungguh, kenapa Tuhan berikan anak ini kalau Tuhan mengambilnya begitu cepat? Dan dia tidak pura-pura nggak dengar, Bapak Ibu yang kekasih. Banyak orang yang pura-pura tidak dengar ya akan kebenaran firman Tuhan. Untuk pengkhotbah sajanya firman itu, atau untuk keluarga pendeta saja itu, atau untuk keluarga LS saja itu. Untuk kami enggak, nantinya untuk kami. Ada banyak orang yang seperti itu, Bapak Ibu yang kekasih. Bertanya pada saat Allah bertindak, bersungut-sungut pada saat Allah meminta, dan pura-pura tidak dengar pada saat Allah memerintahkan. Mengapa Bapak Ibu yang kekasih Abraham mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya, padahal secara manusia sangat pahit dan terkesan Allah itu begitu kejam? Mengapa dia mau melakukan itu? Yang pertama, karena Abraham percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan umatnya. Terkadang manusia atau kita sadar bahwa Tuhan itu lebih mengetahui apa yang terbaik, tapi dalam pemahaman dan pengetahuan kita itu, manusia sering tidak percaya sepenuhnya kepada Allah, sehingga tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Itu hal yang pertama, bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Allah itu mengetahui yang mana yang terbaik. Yang kedua, bahwa Abraham menyadari bahwa apa yang dimilikinya adalah pemberian dari milik Tuhan itu sendiri. Sehingga tidak ada yang perlu didebat atau dipertahankan jika Tuhan memintanya. Janganlah Tuhan, masih baru berapa tahun dia lahir. Tunggulah dia tua. Setidaknya menikah dulu, punya anak dan punya cucu, barulah Tuhan memanggilnya. Jika kita menyadari bahwa yang kita miliki ini adalah milik Tuhan, pemberian dari Tuhan, tidak akan ada manusia yang stres karena kehilangan orang yang dicintainya, atau tidak ada orang yang hilang akal pikirannya pada saat hartanya habis. Namun karena kurang menyadari bahwa itu adalah pemberian Tuhan, sehingga kacaulah hidup. Tapi Abraham dalam nas firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang kekasih, menyadari dengan sungguh bahwa apa yang dimilikinya, secara khusus anaknya yang tunggal yang telah dinanti-nantikan begitu lama, diminta Tuhan,
Dia sadar itu milik Tuhan dan dia rela memberikannya. Yang ketiga, mengapa Abraham mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya? Karena Abraham takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan ini dimiliki oleh Abraham. Dan wujud takut kepada Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, adalah melakukan firman-Nya. Wujud dari takut itu bukan berondong, bukan melarikan diri, meninggalkan persoalan, tetapi menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang terjadi pada Abraham saat dia mau mendengar dan melakukan firman Tuhan? Apakah dia kehilangan anaknya? Jawabnya tidak. Nah, firman Tuhan ini mencatat bahwa dia tidak kehilangan anaknya. Ujian iman, Bapak Ibu yang kekasih, Abraham lulus dengan baik dan dia tak kehilangan anaknya. Bapak Ibu yang kekasih, mengapa dia tidak kehilangan anaknya? Karena dia tidak menyayangkan anaknya saat Tuhan meminta. Mungkin di beberapa tempat atau kepada beberapa orang saya pernah menyampaikan, ada banyak orang, bahkan di anggota PWMI mengatakan, aku tahun depan gak PWMI lagi lah. Kenapa? Kurang sehat aku. Akhirnya betul-betul tahun depan itu semakin parah kesehatannya. Aku tahun depan gak bisa lah ikut PWMI atau ikut kebaktian atau aktif dalam kegiatan gereja. Kenapa? Anakku nanti di situ baru lahir. Jadi gak bisa. Akhirnya Tuhan marah dan mengambil anaknya. Ada banyak hal yang seperti itu terjadi, Bapak Ibu yang kekasih. Apa yang didapat oleh Abraham, Bapak Ibu yang kekasih? Pada saat dia mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, justru ia berlimpah berkat. Pada ayat 17 dari kitab Kejadian pasal 22 ini dituliskan, Bapak Ibu yang kekasih, walaupun tadi pembacaan kita hanya sampai 14, pada ayat 17 dituliskan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Mengapa dia mendapatkan berkat? Karena dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bukan hanya dia saja dan bukan hanya keturunannya saja, tetapi dalam firman Tuhan ayat 18 tadi, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita bisa bayangkan, Bapak Ibu yang kekasih, betapa luar biasanya berkat Allah bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukannya. Dan ini adalah harapan besar bagi umat manusia, bagi kita pada saat ini yang diingatkan oleh firman Tuhan. Pada saat Tuhan Allah meminta kembali apa yang diberikannya kepada kita, Bapak Ibu yang kekasih, maka berikanlah. Jangan menyayangkannya untuk menjadi milik sendiri. Seperti khotbah minggu lalu dari kitab Perjanjian Baru, pasal 10 ayat 39. Siapa yang memelihara nyawanya akan kehilangan. Bapak Ibu yang kekasih, pada saat kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan tulus, Allah sudah mempersiapkan yang lebih baik yang kita perlukan dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah khawatir, jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia ini, lupa melakukan firman Tuhan, tidak mempersiapkan waktu untuk membaca firman Tuhan, tidak mempersiapkan diri, tidak mempersiapkan hidup untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Firman ini mengingatkan kita, Bapak Ibu yang kekasih, pada saat kita mendengar firman Tuhan,
pada saat kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tulus, maka Dia sudah mempersiapkan berkat yang melimpah bagi kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam perjalanan iman yang setia kepada Allah. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu yang kekasih boleh kita renungkan untuk kita lakukan bersama dalam kehidupan kita, menjalani hari-hari yang semakin sulit, bahkan hari-hari yang semakin menakutkan dalam perjalanan hidup manusia. Mari kita berserah hanya kepada Tuhan saja, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu, lewat Abraham yang mendengarkan perintah-Mu ya Tuhan, yang melakukan apa yang Tuhan katakan baginya, dan dia mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa melimpah di tengah-tengah kehidupannya. Hari ini kami diajar ya Allah, hari ini kami diingatkan bahwa bersama dengan Tuhan, saat kami mendengar dan mau melakukan kebenaran firman Tuhan, meskipun menurut kami itu terlalu kejam, meskipun menurut kami itu terlalu sulit untuk kami lakukan, tapi pada saat kami mau dengan tulus, dengan setia melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan berkat yang melimpah luar biasa bagi kami. Perjalanan hidup kami ke depan, kami tetap percayakan hanya kepadamu saja, karena Engkau yang berkuasa, sang pemilik kehidupan kami. Inilah kami serahkan hidup kami kepadamu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita Bapak Ibu yang kekasih. Biarlah firman Tuhan ini boleh kita renungkan dalam perjalanan hidup kita. Pada saat kita mau mendengar firman Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dalam hidup kita, berkat yang melimpah Tuhan siapkan bagi kita. Kita bernyanyi kepada Allah beri puji. Berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sepanjang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.